belum terdengar suaranya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang Tuhan ke tempat ini bukan sebuah rutinitas mingguan yang kami datangi, tapi kami betul-betul mau ketemu Tuhan, kayak mau mengalami Tuhan, kayak mau berjumpa dengan Engkau ya Bapa, kayak mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu Yesus. Biarlah hanya Engkau yang disukakan, hanya Engkau yang disenangkan pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya.
Seumur hidup kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Seumur hidup kami hanya mau mengandalkan Engkau ya Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala anugerah, untuk segala cinta kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Biarlah dari Sabang sampai Merauke penuh dengan anugerah-Mu, penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Diberkati Indonesia ya Bapa, diberkati airnya, lautnya, udaranya, tanahnya ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati Indonesia dengan luar biasa. Kami memberkati pemimpin kami, pemerintahan Indonesia Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menterinya yang ada ya Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai terdaerah sekalipun Tuhan, kami mengangkat tangan kami, diberkatilah dalam nama Yesus. Biarlah hikmat Tuhan, kebijaksanaan-Mu Tuhan turun atas para pemimpin kami. Biarlah mereka bisa memimpin bangsa kami dengan takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah apapun yang menjadi keputusan, kebijakan yang diambil, itu semata-mata untuk kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami menolak segala perpecahan, kami menolak segala hal-hal yang mengganggu NKRI Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bila kuasa kerukunan itu terus ada atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Rock Ministry ya Tuhan. Kami memberkati para pemimpin kami, gembala senior kami Pak Timotius Arifin dan Ibu Vivi. Kami memberkati gembala kami di Jabodetabek Serba ya Tuhan, Pak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy. Dan gembala kami Tuhan di Rock Peak, Pak Hartono dan Ibu Linda. Dan semua Tuhan gembala-gembala satelit yang ada di Rock Ministry ini Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati dengan kuasa-Mu ya Yesus. Urapan-Mu Tuhan terus tercurah atas para pemimpin kami. Apa yang menjadi visi-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan, bila terus Tuhan tambah-tambahkan. Bila hikmat juga Tuhan berikan. Bila setiap apapun yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa, terus tersampaikan dalam pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan lewat pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatan keluarganya juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan kami jemaat-Mu di tempat ini, kami mau meninggikan Engkau, kami memuji Engkau Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Boleh sebelum kita nyanyi, tengok kanan kiri, depan belakang, kasih senyum, kasih salam yang paling manis, katakan Yesuslah Raja kita, amin. Haleluya.
Shalom semua warga kerajaan. Siapakah orang yang sukses? Yaitu yang punya fruitful disciples. Saudara yang kasihan Tuhan, Billy Graham pernah ditanya, "You are the greatest evangelist alive." Kata pewawancara ini, "Kalau Anda boleh mengulangi hidup Anda, apa akan lakukan yang sama?" Dia berkata, "Tidak. Saya akan fokus cuma 12 orang. 12 orang pria, dan ketika saya meninggalkan hidup ini, pelayanan ini maksudnya, ada 12 Billy Graham," katanya. Saudara renungkan itu. Ternyata dalam akhir daripada yaitu perjanjian lama itu kitab Nabi Maliaki. Kitab Nabi Maliaki mengatakan bahwa hari Tuhan itu hari yang sangat dahsyat. Tetapi bagaimana menghadapinya, yaitu dia berkata tentang 2 orang hamba Tuhan yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Mount of Transfiguration, yaitu Moses and Elijah. Musa dan Elia. Kepada Musa yaitu dipercayakan Taurat. Musa dan Nabi itu berarti adalah Taurat dan nabi-nabi. Elia mewakili para Neviim, para nabi-nabi. Dan kita melihat kenapa mereka dipilih. Mereka punya murid dan sangat berbuah. Tapi ternyata bukan anak kandungnya. Tidak selalu harus anak kandung. Putra-putra Musa, Eliezer, Gersom tidak termasuk. Lalu kemudian juga Elia bahkan belum menikah. Tapi dia berhasil membesarkan yaitu Elisha. Kita bicara dulu tentang murid daripada Musa, yaitu Yosua bin Nun. Asalnya Osea. Dirubah nama Yosua, ditambahi satu unsur Y, itu nama Tuhan. Jadi pastikan yang Anda bimbing, Anda sebagai mentor dan itu menti saudara, bahwa dia itu ada roh Tuhan padanya. Kita melihat di dalam sebagai contoh, yang memilih untuk keduanya itu Tuhan. Yang memilihkan Yosua untuk Musa, pemimpin besar itu, adalah Tuhan. Kenapa dia tidak milih yang lain? Lalu kemudian nanti saya bicarakan episode berikutnya dalam Suara Gembala, yaitu Elisha. Tuhan yang menentukan. Dia berkata, "Kamu mengurapi Elisha bin Safat." Elisha tidak punya istri tapi punya bapak. Pastikan dia tidak fatherless. Yang merusak semua pelayanan adalah orphan spirit, roh yatim. Urapi dia dan dia akan menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yehu, dan akan diselesaikan semuanya oleh Elisha. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, dalam kitab Yosua, lanjutan daripada The Pentateuch, dikatakan Musa hambaku telah mati. Musa hambaku, hamba di sana Ebed, dekat dengan Tuhan ya. Kita lihat bagaimana dia naik ke atas gunung Sinai. Itu Pentakosta pertama. Tapi jangan lupa, Yosua mendekati dia. Sementara para tua-tua Israel ada di lereng gunung, dan semua umat ada di kaki gunung. Berapa dekatnya kita dengan Tuhan? Tuhan pakai hamba-hambanya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Yosua adalah syarat Moshe. Syarat itu asisten, aspri, yang begitu dekat dengan dia. Dia tidak pernah meninggalkan Musa ketika Musa di kemah pertemuan ataupun di puncak daripada gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Saya punya murid-murid semacam itu yang jadi putra-putra saya. Dan firman Allah menjanjikan bahwa dia akan memimpin bangsa Israel tentang the greater Israel. Dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil itu bagian utara daripada Afrika, sampai sungai Efrat di Irak, di Syria dan Irak. Dan itulah yang Tuhan janjikan, kamu akan memimpin mereka. Ini katanya, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku akan mengikuti engkau. Demikian juga ada janji Tuhan. Tuhan berjanji, aku mengutus engkau. Sebagaimana Bapak mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Termasuk saya dan semua warga negara kerajaan. God bless you. Amin. Berbuahlah bagi Kristus.
kami siang hari ini Tuhan, kami bersedia terus diproses, dipangkas, sehingga kami menghasilkan buah yang lebat dan tinggal tetap. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, sharing firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, urapan-Mu atasnya sepenuhnya isi hati-Mu, tidak ada agenda atau kepentingan pribadi di dalamnya. Dan setiap kami berjanji bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Oke, tolong PowerPoint saya dan lampunya dinyalakan aja. Dimana bulan ini bulan baru, bulan Juni, tema kita adalah Fruitful Disciples, murid-murid yang berbuah. Di mana ayatnya terambil dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Bapak Ibu, yuk kita baca dulu yuk bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi dalam hal apa Bapak kita dipermuliakan Bapak Ibu? Yaitu kalau kita berbuah banyak. Di sini jelas sekali dikatakan buahnya bukan hanya buah biasa, tapi buahnya harus buah yang lebat, berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Next kan. Nah, saya mundur dulu Bapak Ibu, karena kita seringkali akan berpikir gimana berbuah ya untuk zaman now, di mana Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja, ekonomi lagi susah. Kita kalau melihat itu, aduh, keadilan dibongkar bangkir. Bahkan yang kemarin terkini itu dolar sudah 18.000 loh Bapak Ibu. Hampir 18.100. Kondisi tidak lebih baik seperti ini, gimana ya sekarang keadaannya Bapak Ibu? Nah, kita lihat dulu bahwa seharusnya untuk perintah berbuah itu bukan berarti kita tuh, maaf bahasa Jawanya, harus ngeden supaya menghasilkan buah gitu, bukan, tidak Bapak Ibu, tapi itu alami. Kejadian 1 ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa segambar. Dari ini kita tahu tujuannya. Katakan dulu tujuan. Apakah tujuan? Serupa dan segambar. Nah, setelah itu Tuhan menciptakan Adam, dan kemudian Tuhan memberkati mereka dalam pernikahan pertama. Lembaga di muka bumi ini pertama bukanlah pemerintahan, bukan juga untuk kekristenan atau agama, tapi lembaga pertama adalah pernikahan. Kita masuk ke ayat yang ke-28. Nah, di situ dikatakan Tuhan memberkati. Jadi Bapak Ibu, ada berkat untuk kita itu berbuah. Berbuah bukan sesuatu yang kita harus bersusah payah untuk ngeden-ngeden gitu, tapi itu nature Bapak Ibu. Karena sekali lagi Tuhan memberikan tujuan. Dalam Kejadian 1:26, setelah itu Tuhan menciptakan, Kejadian 1 ayat 27, setelah itu Allah memberkati. Jadi tujuan Allah memberkati, setelah Allah memberkati, Tuhan memberikan mandat atau tugas. Tuhan tidak akan memberikan tugas sebelum Tuhan memberikan blessing ataupun berkat. Tuhan akan memberikan tugas dan berkat setelah dari awal Tuhan memulai dengan apa? Tujuan. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Berkat itu, barak itu, bless itu barak, artinya apa sih? Kemampuan Tuhan untuk kita melaksanakan mandat. Mandatnya apa? Berbuah. Kalau bahasa Indonesia kan beranak cucu lah. Gitu ya. Jadi begitu Adam dan Hawa diberkati dalam pernikahan, tugas pertamanya berbuah gitu ya. Memang diterjemahkan beranak cucu, padahal berbuah dalam segala hal gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat bless itu bicara juga apa? Tudung atau cover. Sehingga kemanapun dan apapun yang kita lakukan untuk berbuah itu, Tuhan bisa buat berhasil. Jadi bless itu built in di dalam kita. Bless itu kemampuan untuk kita melakukan tugas itu, yaitu untuk apa? Berbuah. Katakan dulu bersama-sama saya Bapak Ibu ya. Berkatnya sudah di sini. Kemampuannya udah di sini. Jadi untuk berbuah bukan sesuatu yang di luar angan-angan, bisa karena kemampuannya udah di sini. Oke ya. Next kan lagi kita akan belajar. Nah, banyak teolog yang saat ini hanya melihat sejak dari kejatuhan manusia. Sehingga mereka berpikir bahwa manusia itu daging penuh dosa, untuk berbuah itu sesuatu yang sulit.
Gitu ya. Karena startingnya teolog-teolog itu mulai dari apa? Kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, kita lihat seharusnya. Nah, mereka tidak melihat nature manusia dari mulanya, yaitu kemampuan alami untuk berbuah. Manusia seharusnya ada 4 ya Bapak Ibu ya. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, setelah itu jatuh dalam dosa, penebusan, kemuliaan. Kalau kita hanya memandang startingnya manusia jatuh dalam dosa, memang setelah itu ada penebusan dan ada kemuliaan, tapi kita tidak memandang dari awal di mana nature berbuah, barak itu ada pada kita, maka kita akan sulit berpikirnya karena bagaimanapun juga startingnya dari daging. Di mana daging itu dosa, sulit, sistem dunia. Tapi sekarang mindset kita pagi ini mundur dulu kepada dari awal ada kemampuan di sini untuk berbuah. Next kan lagi kita melihat. Lanjutkan lagi ya. Pertama memang kita belajar dulu. Nah, konteksnya ada 3 Bapak Ibu, yaitu pokok anggurnya. Pokok anggur itu siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu sendiri. Pengusahanya Bapa kita dan kita adalah rantingnya. Yohanes 15 ayat 1 dan 4. Saya bacakan. Akulah pokok anggur. Yesuslah pokok anggurnya. Bayangkan pohon anggurnya ya Bapak Ibu ya. Bapakkulah pengusahanya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi ada 3 pokok yang kita bahas ya Bapak Ibu ya, yaitu pokoknya Yesus, pengusahanya Bapa, kita gereja, kita murid-murid ini adalah ranting-rantingnya. Dan di sini ditekankan, kamu tidak akan bisa tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Kamu tidak bisa hidup kalau nggak nempel. Oke, next kan, saya korelasikan nanti dulu ya. Yang pertama pokok anggur yang benar dulu. Jadi kan katakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Benar itu adalah apa? Eksklusivitas. Kamu dapat benar-benar bergantung, mengandalkan. Apalagi hari gini keuangan semua kiri kanan mengeluh, ekonomi serba susah. Justru kita benar-benar bergantung pada pokok anggur itu. Kita dapat mengandalkannya. Kalau ada kata benar Bapak Ibu, berarti awas loh, ada pokok yang kelihatannya benar, tapi itu fiktif, rapuh, dan tidak sempurna. Justru pokok yang benar itu menjamin keandalannya yang mutlak dan mengungkap ketidakcukupan semua pengganti. Yang di muka bumi ini banyak yang menawarkan pokok anggur yang kelihatannya segar, subur, tapi kenyataannya rapuh, fiktif Bapak Ibu. Kita hanya bisa pada pokok anggur yang benar. Next kan, saya korelasikan dengan ayat ini Bapak Ibu. Makanya kalau kita nempel itu benar-benar kebergantungan penuh. Begitu dilepas, sudah benar-benar mati Bapak Ibu. Saya dapat ayat ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa dikatakan terkutuk? Karena mengandalkan manusia itu lepas Bapak Ibu. Ranting itu lepas dari pokoknya. Begitu kamu lepas, curse, terkutuk. Tadi ingat ya, bless God, Tuhan memberkati mereka. Tapi begitu kamu lepas, kamu hidup di bawah kutuk. Apa aja sih keadaan di bawah kutuk? Orang yang mengandalkan manusia, sama-sama yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berpikir lewat pengalamanku, lewat usahaku, lewat duitku, aku bisa melakukan sendiri, aku punya power. Dan yang terjadi adalah ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Bayangin sih kalau semak itu bukan semak biasa. Firman Tuhan berkata, semak bulus sudah kondisinya di padang belantara, dia semak bulus. Jadi kalau kamu ngandalin kekuatanmu,
kamu seperti semak bulus. Dan kita baca sama-sama Bapak Ibu yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sepertinya baik, tapi tidak baik. Lanjut lagi. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Pokoknya sudah, jangan ngandalin kekuatan kita sendiri, mengandalkan orang lain, kita terlepas dari pokoknya. Firman Tuhan berkata, tidak akan ada keadaan baik yang akan kamu alami. Next kan lagi, kita akan belajar lagi. Nah, kita adalah ranting-ranting. Jika ranting terpisah, langsung akan kering Bapak Ibu. Dan mati, tidak dapat hidup. Karena mengandalkan nutrisi dan lain-lain itu benar-benar dari pokoknya. Tadi pagi kalau kami di apartemen Bapak Ibu ya, rumah apartemen kami sendiri sih kami tidak nanam sesuatu. Tapi saya bilang sama mbak saya, Wi tolong carikan ranting-ranting yang kecil-kecil lah. Tanya security dong. Iya beneran Bapak Ibu, malah security-nya yang metikin. Dan saya dapatlah Bapak Ibu ranting-ranting ini gitu ya. Nah ini kelihatannya oke. Tapi Bapak Ibu sebentar kemudian ini pasti gak akan bisa hidup lagi. Pasti layu. Karena apa? Ini sudah lepas daripada pokoknya Bapak Ibu. Dipotong. Kelihatannya oke. Kelihatannya. Tapi dia tidak akan bisa hidup lagi. Nah, ranting, perhatikan, tidak berusaha keras untuk menciptakan kehidupan. Karena pada dasarnya, kehidupannya bukan dari ranting itu sendiri. Ia hanya harus tetap berada di pokoknya. Ingat ya Bapak Ibu ya, karena sumber kita, kehidupan kita, pokok. Nah, Yesus bukan suplemen loh Bapak Ibu. Sebutkan coba makanan-makanan suplemen. Vitamin lah, apa-apa itu semuanya. Pokok itu bukan suplemen. Artinya suplemen apa sih? Kita bisa hidup tanpa suplemen. Tapi pokok itu adalah sumber yang tanpanya kita mati. Contohnya apa? Air, nutrisi semuanya itu. Ranting itu lebih bergantung pada pokok anggur daripada kalau kita lihat ya, domba bergantung pada gembala atau anak bergantung pada bapak. Oke, next kan lagi, kita akan lanjut lagi ya. Nah, keterlibatan langsung dari pokok anggur atau abide. Yuk kita baca sama-sama ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 6. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bu Heni, tolong bantu sebentar. Ya, saya ulang lagi. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ini pokoknya Bapak Ibu ya. Bu Heni ini pokok. Semua nutrisi, air, semua dari dia. Saya tidak perlu ngotot untuk saya harus hidup. Yang harus saya lakukan, saya abide. Misalnya ini ya, saya jadi carangnya aja. Saya jadi bayangkan pohon jadi carangnya Bapak Ibu. Nggak usah ngotot, dia sumber saya. Dia yang tanggung jawab atas saya. Dia yang ngalirkan saya air, ngalirkan saya semuanya. Saya tinggal, Bapak Ibu, saya tinggal apa Bapak Ibu? Nempel sama dia, abide. Nah begitu saya berpikir saya bisa sendiri. Enggak perlulah aku sama dia. Begitu saya terlepas dari pokoknya. Enggak ada sumber yang ngalir sama saya. Dia tidak bisa memberikan sesuatu lagi karena sudah terlepas Bapak Ibu. Paham ya, jadi tugas saya tinggal nempel. Yang tanggung jawab adalah pokok. Makasih Bu Henning. Kalau ia tidak tinggal pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Baca sama-sama ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Next kan lagi. Nah, proses persiapannya sekarang Bapak Ibu. Tanaman ini ditanam dengan jarak 12 kaki, 3,5
meter lebih kurang ya per tanaman. Satu sama lain karena sulurnya tumbuh dengan sangat cepat. Jadi pertumbuhan anggur ini sifatnya sangat cepat. Jika dibiarkan begitu saja, tanaman anggur akan fokus pada pertumbuhan sulur. Yang sulur itu nggak berguna, ngabisin energi daripada buah. Next kan dulu Pak Janus. Kok Pak Janus siapa di belakang? Nah ini Bapak Ibu. Kalau tanpa pengusaha Bapak Ibu, ini akan sulurnya jadi liar ke sana kemari. Ada buahnya nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak ada buahnya. Kembali kepada bacaan tadi yang sebelumnya. Tidak seperti gandum atau sayuran yang menghasilkan panen dalam hitungan bulan. Kalau anggur itu membutuhkan sabar. Karena butuh diproses. Kalau nggak diproses tuh cabang-cabangnya, rantingnya liar kemana-mana. Sulur muda bahkan tidak diizinkan berbuah selama 3-5 tahun pertama. Seorang pengurus kebun anggur tidak bisa bertindak impulsif. Ia harus berpikir untuk tahun-tahun ke depan. Nah, pengusaha melihat pentingnya waktu persiapan untuk berbuah. Jadi nggak bisa Bapak Ibu bertobat terus tahun-tahun langsung dikasih kepercayaan terus tiba-tiba wah ini tuh. Bahkan kita pernah dengar ya, dulu saya nggak percaya Tuhan masih oke-oke aja. Begitu saya percaya Tuhan malah perusahaan saya bangkrut. Katanya gitu. Justru Tuhan izinkan Bapak Ibu. Karena apa? Diproses, dipangkas. Dipangkas dulu. Dia sebelumnya pengusaha tapi usahanya itu usahanya yang kotor lah, jalannya miring lah. Dipangkas sama Tuhan, dipotong dan kita lihat butuh waktu persiapan. Kita lihat tokoh-tokoh Yusuf, Daud, dan Yesus sendiri. Koneksi spiritualnya apa? Tuhan lebih tertarik pada keberhasilan jangka panjang daripada penampilan jangka pendek. Next kan kita lihat contohnya tokoh Yesus Bapak Ibu. Next kan, Yesus sendiri itu dalam 33 tahun hidupnya, persiapannya 30 tahun. Tapi pelayanannya hanya 3 tahun. Kita lihat ya, usia 5-10 tahun dia SD. 10-12 tahun dia SMP, lanjut SMA. Untuk jenjang keimamatan dia harus tambah lagi sekolah selama 10 tahun. Kalau sekarang itu S1, S2, S3. Sehingga dia layak dipanggil rabi. Tapi bukan hanya itu aja, Yesus pun bekerja loh Bapak Ibu. Kita itu menafsirkan bahwa papahnya Yesus itu meninggal muda. Karena apa? Pada waktu kejadian pernikahan di kota Kana, itu Yesus bersama Maria ibunya, tapi tidak ada Yusuf. Dan tidak diceritakan lagi Yusuf sejak saat itu. Terakhir kan pada waktu Yesus tertinggal di bait Allah umur 12 tahun. Dan firman Tuhan berkata dalam Markus 6 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya, ini penting Bapak Ibu. Bukankah ia ini tukang kayu atau tekton ya, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi dari sini kita tahu, Yesus selain bersekolah, sampai dia jadi rabi, dia bekerja. Di situ dikatakan tukang kayu. Gitu ya. Jadi bukan hanya anak tukang kayu, tapi Yesus dikatakan tukang kayu itu sendiri. Jadi dia melanjutkan bisnis orang tuanya, menghidupi orang mama dan adik-adiknya. Persiapannya cukup panjang. Next kan lagi. Nah, proses pemangkasan sekarang. Tanaman anggur ini memiliki energi yang sangat terbatas. Kalau tidak dipangkas, energinya menyebar kemana-mana. Kadang-kadang kita kalau terlalu banyak energi pelayanan, bisnis, pekerjaan, aktivitas, justru hal-hal yang di mata Tuhan itu enggak penting. Tuhan tuh pangkas loh Bapak Ibu. Daun akan bertambah kalau menyebar kemana-mana, tapi buahnya justru berkurang. Makanya ini kita lihat latar belakang ilmiahnya. Ketika tunasnya berlebih, harus dipangkas Bapak Ibu. Dan menurut penelitian, pemangkasannya itu
20 sampai 30 cm dan hanya disisakan 5 sampai 6 cm aja. Dipangkas yang semuanya itu. Karakter-karakter kita yang kadang-kadang ngomong besar, semuanya dipangkas Bapak Ibu ya. Sehingga yang terjadi sumber daya menjadi terkonsentrasi. Tinggal di 5 atau 6 cm, nggak terlalu panjang Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi kualitas buah meningkat, anggur jadi lebih manis. Nah, pengurus sepenuhnya terlibat dalam proses kehidupan dan pemangkasan ranting. Setiap hari harus ngecek dia keberadaan. Pengurus tidak akan pernah meninggalkan, tapi day by day dia melihat. Next kan dulu Bapak Ibu. Terkadang Tuhan tuh menghilangkan gangguan, ambisi yang tidak sehat, zona nyaman, bahkan hal-hal baik sehingga buah yang lebih dalam dapat berkembang. Kami kemarin ada doa puasa di Mall Ambassador Bapak Ibu ya. Kan kita kantornya kita yang Raja Wali Place tuh di Mall Ambassador. Ada sepasang suami istri, mereka tuh bersaksi. Suaminya ini latar belakangnya dari keluarga yang mampu. Lagi-lagi orang Batak Bapak Ibu ya. Sama seperti kata Pak Arifin, di mana-mana GBI Rock ini gerobak gitu ya Bapak Ibu ya. Kan kalau di JRC kita sempat bercanda, cari farm marga apa aja ada itu di JRC Bapak Ibu. Nah, dia cerita dari latar belakang yang mampu. Masih kecil orang tuanya itu kalau sekolahkan dia naik kendaraan pribadi, supir, mobil gonta-ganti. Dia mau apa aja bisa. Dari 5 saudara yang terjadi akhirnya dia paling bungsu dan arogan, rebel dari awal. Mau-maunya sendiri dia diturutin paling bungsu dan dari anak keluarga berada. Menikahlah dia. Istrinya juga cantik, istrinya seorang penyanyi. Tapi karena dasar dari latar belakangnya, seperti tadi pohon anggur yang rantingnya banyak tapi tidak ada buahnya sama sekali. Kristen Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Masih menikah, masih seumur jagung, belum juga setahun, mau cerai. Mau cerai dan ini loh Bapak Ibu, justru pemangkasan terjadi. Supaya apa sih? Terjadi berbuah. Terkadang Tuhan hilangkan gangguan, ambisi yang tidak sehat, zona nyaman, bahkan hal-hal baik, sehingga buah yang lebih dalam dapat berkembang. Tiba-tiba istrinya kok merasa kok ada sesuatu yang tidak beres, kok sakit ya. Akhirnya ke dokter, didiagnosa dokter prakanker serviks. Masih muda Bapak Ibu, masih kepala 2. Tapi tadinya dalam kearoganan sang suami yang bilang mau cerai, karena dia dari latar belakang yang mampu semua bisa, terjadi Bapak Ibu pemangkasan. Tiba-tiba istrinya kena sakit. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, istrinya pergi ke dokter dan ternyata pada waktu dilakukan operasi, dia bilang bahkan tidak harus bius total. Dan apakah yang terjadi? Dia kesakitan Bapak Ibu, berdarah-darah, dia pegang tangan suaminya. Terus setelah operasi itu dokter sempat bilang, sepertinya ini baik. Tapi ternyata berjalannya waktu, penyakit itu bukan sembuh, tapi terus sampai dia melakukan pengobatan di mana tiap bulan 1 kali, tiap 1 kali itu puluhan juta. Tapi dia bilang ada aja itu kemampuan untuk bisa dan sampai 10 bulan. Dia berharap sudah baik tapi ternyata belum baik juga. Nah dia ngambil keputusan nih suami istri untuk doa puasa. Dia doa puasa. Dia cerita 3 hari dia doa puasa suami istri. Harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya supaya dapat mujizat, penyakitnya sembuh. Saya pernah kasih ilustrasi di sini bukan? Doa puasa itu bukan berarti kita maksain kehendak Tuhan, ngikuti kemauan kita. Tapi doa puasa itu justru kita menyelaraskan kemauan kita dengan kehendak Tuhan. Setelah doa puasa 3 hari, bukan dinyatakan sembuh.
Dia punya sahabat yang ternyata betray dia, mengkhianatin dia. Sahabatnya ini menikah, punya anak, dan ternyata mengkhianati. Dan dia tulis di media sosialnya, itu kan kamu pokoknya menyakitkan hatinya dia. Dia cerita di kemarin kesaksian, dia nangis. Yang intinya dia gini, justru dia doa puasa, bukan sembuh yang didapatkan, tapi dia punya kekuatan untuk dia ngampunin sahabatnya yang menyakiti hati dia, Bapak Ibu. Dan dokter masih bilang, kamu belum bisa punya anak dulu. Kemarin dia bersaksi, dia nangis, dia bilang sama suaminya, kalau seandainya aku tidak bisa kasih kamu anak gimana? Suaminya pun diproses, yang tadinya arogan, suaminya bilang, aku tetap mengasihi kamu. Bapak Ibu, justru dalam kondisi dipangkas sama Tuhan, semua itu sama-sama karakternya diperbarui. Dia ngotot minta Tuhan supaya dia disembuhkan. Tapi bukan kesembuhan yang terjadi, dia dikasih Tuhan kemampuan bisa ngampuni sahabatnya yang mengkhianati. Dan dia bilang, dia cerita, begitu aku mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan, seperti sesuatu yang lega dalam hidupku. Jadi terjadi Bapak Ibu, pangkasan-pangkasan, tapi justru supaya apa? Yang 25 cm, 30 cm dipangkas jadi 5 cm. Justru di situ energi supaya menghasilkan buah. Buah apa nanti kita belajar? Buah karakter dan buah-buah yang lain. Dan ini berbeda dari yang kita harapkan. Kita berpikir keterlibatannya adalah ketika dia memberkati dan memulihkan. Kata tinggallah itu abide mendorong untuk kita beristirahat dalam kecukupan Kristus dan menyerah kepada tangan pemangkasan Bapa. Nah, ini Bapak Ibu statement yang bagus ya. Terkadang Tuhan izinkan impian atau tujuan kita gagal, supaya jangan sampai malah impian itulah yang menggagalkan kita. Punya tujuan apa sekarang? Impian apa? Tuhan izinkan gagal supaya justru kita sampai pada tujuan Tuhan. Tadi di belakang sempat cerita-cerita sama Sri. Dia ngomong soal David, anak saya. David beda ya, katanya. Iya Sri, setelah ngelewati begitu banyak tantangan. Saya cerita sama Sri pribadi yang mungkin tidak saya sampaikan di sini ya. Kita satu keluarga sampai keder Bapak Ibu karena ngalamin ancaman demi ancaman pada waktu peristiwanya David. Itu sampai keder gini dia. Kata Sri, beda loh Bu sekarang. Iya, tapi ngelewati pemangkasan Bapak Ibu. Nah, next kan lagi. Lanjutkan. Nah, yang terjadi apa sekarang Bapak Ibu? Tadi kan kita kalau lihat rantingnya begitu rimbun, tidak ada hasilnya sama sekali. Sekarang benar-benar dipangkas sama pengusaha, dirapikan semuanya. Akhirnya mulai menghasilkan daun, tapi daun pun tidak kebanyakan. Jadi rapi Bapak Ibu untuk siap berbuah. Dan next kan lagi kita akan melihat. Ini yang Tuhan izinkan. Kita berpikir orang Kristen selalu baik-baik aja. Bukan, justru kita diizinkan dipangkas Bapak Ibu. Daud berkata, lesu karena aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Berapa lama lagi Tuhan? Hana juga bilang dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Jadi kalau kita sekarang diizinkan. Tevi juga, anak saya Tevi kan udah for good Bapak Ibu ya. Sekarang ini lagi ikut sama saya. Pada waktu tanggal 1 Mei dia mendarat di sini. Tanggal 30 Aprilnya dia terbang bukan. Ternyata pada waktu sebelum terbang dapat informasi sahabat karibnya dia, ini sama Erika, sahabat karibnya, tapi salah satu sahabat karibnya yang lain, dia dapat kabar ternyata kejang sahabatnya Tevi ini, kejang-kejang. Malam-malam kejang-kejang 2 kali. Bapak Ibu juga tahu sahabat karibnya Tevi di orang tuanya beberapa kali khotbah di sini. Orang tuanya juga sangat takut akan Tuhan. Mungkin Pak Janus tahu sama siapa yang saya maksudkan. Dibawa ke UGD Bapak Ibu, kejang lagi 7 kali. Akhirnya tidak sadarkan, kemudian di ventilator Bapak Ibu. Dilakukan lihat ini penyakitnya dan ini masih seusia Tevi ya.
dokter mendiagnosa kena lupus yang menyerang ginjal. Padahal orang tuanya sangat takut akan Tuhan. Saya bilang gini, Pi, Mama gak bisa ngomong apa-apa deh kondisi gini. Mama bisa ngebayangin betapa itu orang tuanya. Luar biasa loh Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara pemangkasan, itu bicara sesuatu yang sakit. Bicara sesuatu yang lemah lesu dikatakan Daud, tapi itu justru berguna untuk menghasilkan tadi ya buah-buah. Bahkan Yeremia menulis dalam Ratapan 3, ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Nggak ada jalan sepertinya. Mau berdoa sepertinya nggak ada jawaban Bapak Ibu. Menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Wow. Next kan lagi. Kita akan melihat ya. Tapi yang terjadi adalah berbuah Bapak Ibu. Lewat semua kesakitan-kesakitan, kita lihat yang terjadi apa? Daud. Kita lihat Yusuf, kita lihat Yesus, kita lihat tokoh-tokoh semuanya. Next kan lagi, saya mau akhirin di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebelum terakhir jenis-jenis buah. Buah itu hanya dapat dihasilkan pada cabang baru tahun ini. Jadi nih kalau Bapak Ibu sudah berbuah di tahun lalu lewat cabang tersebut, begitu selesai berbuah Bapak Ibu cabangnya dipangkas sehingga tidak menghasilkan, sehingga tidak mengambil energi lagi, maka tubuhlah cabang yang baru. Lewat cabang yang baru itulah menghasilkan buah. Jadi cabang yang lama dipotong. Supaya apa sih? Kita tidak mengandalkan pengalaman kita, kebanggaan kita, masa lalu kita, Tuhan pangkas. Banyak kebun anggur sengaja membuang sekitar 80-90% pertumbuhan musim sebelumnya untuk memusatkan energi sulur ke tunas yang lebih sedikit dan lebih sehat. Next kan lagi terakhir. Ranting-ranting yang tidak produktif itu tadi apa? Pertumbuhan tampak banyak, lebat tapi salah. Seseorang dapat memiliki banyak aktivitas, banyak pelayanan, pengetahuan Alkitab, tapi tidak menghasilkan buah roh sama sekali. Tujuan pengurus kebun anggur bukanlah pertumbuhan maksimal, melainkan buah maksimal. Paling akhir sekarang. Next kan, jenis-jenis buah Bapak Ibu. Yang pastinya pertama buah karakter. Setiap kita tuh terus-menerus diproses untuk karakter seperti Kristus, bukan? Bapak Ibu, Tuhan tuh bicara jelas loh sama saya gini. Nancy, mereka itu penting loh buat aku. Jadi saya tiba-tiba gini, iya ya Tuhan ya. Kalau Tuhan kirim yang agak lain, Tevi sampai heran. Waktunya game, ayo sekarang kita bikin yel-yel, kita bikin game gimana? Bukannya dia sepakat sama kita bikin game, malah stretch sendiri dia. Perempuan yang ini beda. Gini-gini Bapak Ibu. Tahu-tahu meditasi sendiri di mimbar. Lawang kita waktunya bikin game malah dia meditasi sendiri. Dia gini, sama dia gini Bapak Ibu. Waduh, aneh-aneh bener ini. Dan Tuhan bicara jelas. Aku yang kirim mereka ke sini. Tadi ingat Pak Arifin bilang, Musa punya Yosua, Tuhan yang kirim. Elia punya Elisa, Tuhan yang kirim. Kalau mau berbuah lebat, Tuhan kirim, Tuhan izinkan, Tuhan bilang sama kami. Mereka penting loh Bapak, penting loh buat kamu Nancy. Siap-siap ya Bapak Ibu dipik ya, dikirim yang agak lain. Kan tadi suara gembalanya, dikirim loh, siap-siap loh Pak Jamus, Pak Thomas siap-siap nanti dikirim yang agak lain. Firman Tuhan ngomong sama saya, mereka penting loh. Jadi saya percaya sekarang pun kami dipangkas Bapak Ibu. Dipangkas dalam artian apa? Dikirim yang aneh-aneh. Saya bilang Tevi kan konselor, bawa ke Tevi semua aja. Nah, buah harta dan kepemilikan Bapak Ibu. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Justru dalam kondisi seperti ini, Tevi kemarin cerita dia naik Grab. Supir Grabnya itu
komplain aja. Kondisi kita tuh kayak gini, presiden kita kayak gini, MBG kayak gini. Tevi bilang, singkat cerita, Pak mau saya doakan Pak. Didoakan Tevi ya, mau didoakan Bapak. Justru dalam kondisi saat seperti ini ketika suasana tidak baik-baik saja, waktunya kita menghasilkan buah. Dan buah bibir pujian dan penyembahan buat Tuhan. Tadi yang suami istri saya ceritakan, bukannya sembuh yang dia dapat, tapi dia justru bisa ngampunin musuhnya. Dan sampai sekarang pun dokter bilang belum bisa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayo sekarang kamu nyanyikan pujian buat Tuhan. Dia nyanyi, ku bersyukur Bapak suami istri. Bapak Ibu, justru ketika kita dipangkas, itu akan menghasilkan buah. Salah satunya buah pujian. Next kan lagi. Buah karya yang terbaik. Kita lihat dalam Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi biarlah pekerjaan kita Bapak Ibu itu menjadi buah-buah yang bertumbuh subur, bertumbuh lebat dan tinggal tetap bagi kerajaan Allah. Pak Thomas di tempatnya Pak Thomas, bagian CCTV, biarlah berbuah. Pak Janus di tempatnya Pak Janus pelayanan, biarlah berbuah jadi berkat. Pak Rocky, biarlah di tempat setiap kita, Pak Teddy semuanya, pekerjaan kita. Di sini firman Tuhan berkata, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saya tutup, buah keselamatan jiwa-jiwa. Saudara-saudara, yuk karena ayat terakhir kita baca bersama, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Jadi ayo Bapak Ibu 5 buah ini. Buah karakter, buah karya, buah pujian, pekerjaan kita Bapak Ibu ya. Jiwa-jiwa, ayo kita berikan yuk. Ketika kita diizinkan Tuhan dipangkas, sakit sih. Daud juga bilang, aku mengeluh. Yeremia bilang, aku sepertinya jalan keluarku semuanya tertutup. Tapi justru kita berbuah lebat dan tinggal tetap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Suami istri boleh bergandengan tangan. Sedang diproses apa sekarang sama Tuhan? Keuangan? Kesehatan, anak, keluarga, atau apapun juga. Yang laki gak enak, sepertinya kita mau meronta keluar. Tapi tadi Yeremia bilang, engkau menutup jalan keluar. Itu sedang dipangkas Bapak Ibu. Supaya kita abide benar-benar sama Tuhan dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus, kita nyembah Tuhan dulu ya Bapak Ibu. Suami istri. You're all I want.
ketika ujian itu datang kepada kita, ketika rasa sakit itu datang, karena kita diproses, kita dibentuk Tuhan. Jangan anggap itu sebagai tanda penolakan dari Tuhan. Pemangkasan justru membuktikan kehadirannya di dalam hidup kita. Pilihlah untuk tinggal di dalam Kristus. Sekalipun proses itu menyakitkan, karena buah tidak pernah lepas. Kalau ranting itu lepas, maka buah itu tidak mungkin muncul. Izinkan firman-Nya juga membentuk kita, dan kita membentuk ulang identitas kita. Kebenaran kerajaan pada siang hari ini menolong kita. Dan jangan sesekali kita tergesa-gesa keluar dari proses Tuhan. Tuhan rindu untuk membuat kita berbuah. Tapi kalau kita menolak untuk diproses, kita tidak akan bisa berhasil. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
yang sedang saudara hadapi hari ini. Tugas kita cuma satu, pandang kepada Yesus. Dia mengatakan, sudah selesai. Apa yang menjadi problem kita hari ini? Apa yang menjadi pergumulanmu? Sakitkah pemangkasan itu, proses-proses yang kau hadapi? Bawa kepada Tuhan hari ini. Dia menguatkan engkau. Mungkin ada kekecewaan, ada kesedihan, ada harapan yang belum terpenuhi. Dia menyertai kita siang hari ini. Angkat roti di tangan kanan kita. Pada waktu malam, sebelum Yesus diserahkan, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya, ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Mungkin hari ini tubuhmu sakit. Mungkin ada air mata yang belum mengering. Mungkin ada tuntutan-tuntutan yang kau sulit untuk penuhi. Tapi ingat, kematian Kristus membuat kita merdeka. Engkau bebas. Engkau punya kuasa yang baru. Bilur-bilurnya menyembuhkan sakitmu. Demikian juga dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan, kita bersyukur. Haleluya. Oh, naikkan syukurmu. Berterima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur.
hadapan Raja kita. Melewati tak bisa, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhan kita pegang kuasa. Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Mari kita angkat tangan kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari sama-sama katakan bagi Raja kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Bolehkah mengucapkan berkat untuk kanan kirinya? Doakan dia, berkati dia. Suami istri saling mendoakan. Kondisi kita tidak sedang baik-baik saja, ekonomi tidak sedang baik-baik saja, tapi kita punya Tuhan melebihi semua problem kita. Lepaskan berkat. Doakan orang tuamu, doakan pasanganmu, doakan suamimu. Dia ada di sini, dia melawat kita, menguatkan kita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Lepaskan berkat. Haleluya. Oraya lama kaci dalam masyikiti. Mungkin kalian punya pergumulan, doakan bersama. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mungkin mendoakan anakmu, mendoakan bisnismu, pergumulan kalian, doakan bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada,
yang setia. Kami menang karena Engkau sudah terlebih dahulu menang atas kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam doa-doa kami, sama seperti dalam surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, kita berdiri bersama-sama. Anak-anak Rocky silakan maju. Anak-anak dan jemaat, kita berdiri semua, kita memberkati anak-anak kita, generasi penerus gereja ini. Deklarasikan berkat untuk anak-anak kita. Kami deklarasikan kuasa, keberhasilan, berkat atas anak-anak kami ini Tuhan. Mereka sehat diberkati Tuhan. Jiwa mereka juga sehat. Roh mereka punya pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh mereka sehat sempurna sampai kepada Kristus datang yang kedua kali. Berkati juga mereka dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, mereka jadi berkat bagi orang-orang lain. Melalui hidup anak-anak kami, Kristus dikenal banyak orang. Kami percaya masa depan mereka gilang gemilang. Bahkan jodoh yang terbaik pun di masa depan Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak kami ini. Dalam nama Yesus, segala berkat di sorga yang terbaik dari atas turun atas anak-anak kami. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami siang hari ini. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu. Kami berterima kasih buat segala sesuatu yang Kau nyatakan lewat firman-Mu bagi kami. Berkat-Mu atas kami semua yang hadir siang hari ini. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha-usaha kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkat kerukunan, keharmonisan turun dalam rumah tangga kami. Kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan mengikuti langkah kami setiap hari. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, menyinarkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera, sukacita dan kebenaran dari Sang Raja, menguasai hati pikiranmu dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kita diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday Bapak Ibu.